السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para lora, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus dan keluarga besar AUMA Aliansi Ulama Madura beserta seluruh anggotanya. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan AUMA, pengurusnya, seluruh anggotanya selalu disatukan oleh Allah Ta'ala, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan AUMA bisa jadi salah satu benteng kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Madura, insyaallah, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang begitu banyak hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada kesempatan kali ini sambil menunggu imam besar kita untuk datang ke tempat ini, saya diamanatkan oleh beliau untuk menyampaikan beberapa hal, khususnya yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan fenomena yang banyak terjadi hari ini, saudara. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Saudara, Nabi sudah mengajak kita, mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah ke terang benderangnya Islam. Tapi Nabi memberi peringatan, saudara. Kata Nabi, hati-hati, ada arba'atun min umuril jahiliyah, ada 4 perkara merupakan perbuatan kebiasaan jahiliyah. La yatrukunahunna. Orang-orang jahiliyah nggak meninggalkan 4 perbuatan tersebut, saudara. Apa 4 perbuatan tersebut? 2 yang ingin saya bahas. Yang pertama, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah al-fakhru fil ahsab. Hanya modal membangga-banggakan garis keturunan, tapi tidak ada ilmu, amalnya buruk, akhlaknya buruk. Kalau hanya modal membangga-banggakan kakek saya, membangga-banggakan datuk saya, tapi tidak mengikuti jejak mereka, itu termasuk perbuatan jahili. Termasuk siapapun, saudara, tanpa terkecuali, termasuk Habib-habibnya. Kalau hanya modal membanggakan kakek saya, nasab saya, termasuk
termasuk anak kiainya, termasuk anak walinya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, nasab mulia itu anugerah dari Allah. Di satu sisi ada tuntutan bagi umat untuk mencintai, saudara. Tapi di sisi lain, bagi pemilik nasab itu sendiri, saudara, kalau punya nasab mulia tapi nggak dibarengi dengan amal baik, hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah. Man asra'at man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Orang kalau amalnya buruk, nasab mulianya nggak akan ngangkat dia, saudara. Dulu ulama-ulama dulu, kalau ada anaknya, saudara, ulama-ulama dulu, khususnya dari kalangan asyraf, kalau ada anaknya, saudara, apa dinasihati anaknya? Waladi al-jahlu gabih bi wabak agbah. Ya waladi, anakku, kebodohan itu jelek, anakku. Kebodohan itu buruk, anakku. Bi wabak agbah. Tapi kebodohan kalau ada padaku dan padamu yang punya garis keturunan mulia, itu jauh lebih buruk, jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Karena datuk-datukmu, silsilah yang ada di atasmu, orang-orang mulia, orang-orang berilmu, kalau kamu jelek, kamu bodoh, kamu jadi titik hitam dalam cahaya mata rantai tersebut, saudara. Maka hati-hati ya ikhwan, Bapak Ibu sekalian, nggak main-main, saudara. Itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ana dha. Pemuda bukan yang hanya bisa membanggakan, ini loh ayahku, ini loh datukku, ini loh kakekku, ini loh saudara. Itu bukan pemuda, tapi dia tidak berkarya. Tapi yang namanya pemuda, man yaquluha anadha, siapa yang bisa berkarya, itu betul-betul pemuda. Lasna wa in kunna dhu hasabin yauman 'alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu yang punya nasab mulia mengatakan, walaupun garis keturunan kami mulia, tapi haram bagi kami untuk bersandar kepada nasab. Kalau kakek-kakek kami membangun, maka kami juga harus membangun. Kalau mereka berjuang, kita juga wajib berjuang. Kalau mereka ibadah, kita juga harus ikut ibadahnya. Kalau mereka berilmu, kita juga harus berilmu. Kalau mereka jihad, kita juga harus jihad, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Makanya sekali lagi kami tegaskan, dimanapun tempat saya tegaskan, karena ini lagi rame-rame, saudara, urusan seperti ini. Kami tegaskan, nasab mulia kalau tidak dibarengi dengan amal saleh, tidak dibarengi dengan akhlak mulia, tidak dibarengi, saudara, dengan amal yang baik, hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah. Dan tafakhur bil ansab, membangga-banggakan nasab, siapapun dia, mau habibnya, mau cucu rajanya, mau anak ulamanya, mau anak kiainya, siapapun dia, membangga-banggakan nasab tanpa jadi motivasi untuk amal saleh, hanya merupakan perbuatan jahili. Na'udzubillah min. Madura, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, saudara, saya pengen ingatkan yang kedua, dan ini untuk siapapun nasihat ini, untuk diri saya sendiri, untuk kalangan habaib, dan untuk kalangan non-habaib, untuk siapapun, saudara, nasihat ini, karena dari Rasulullah SAW datangnya. Apa yang kedua kata Nabi yang termasuk perbuatan jahiliyah? At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, siapapun orangnya. At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, termasuk perbuatan jahiliyah. Dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Ithnani fil nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah orang
Dua perbuatan tersebut merupakan bentuk kekufuran. Apa dua perbuatan tersebut, saudara? Yang pertama, salah satunya kata Nabi Muhammad adalah at-ta'nu fil ansab. Sebelumnya saya jelaskan dulu maksud kufur di sini, kata para syurahul hadis, ay min khisalil kuffar, termasuk perbuatan yang biasa dilakukan orang kafir. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Artinya kalau dilakukan oleh muslim minal kabair, termasuk dosa besar. Apa perbuatan tersebut? Kata Nabi, at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi nyerang nasab orang lain itu yang pertama kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah. Yang kedua min khisalil kuffar, termasuk perbuatan kebiasaannya orang kafir. Na'udzubillah min. Tapi memang gimana itu gambaran ta'nu fil ansab yang diharamkan dalam syariat itu seperti apa? Gambarannya kayak gimana? Jangan saya yang jelaskan. Biarkan Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya At-Taisir, beliau yang menjelaskan kama qal bi nahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahir asy-syara' bi an yaqul fulan laysa min dzurriyyat fulan, fulan laysa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi, yang dimaksud dengan ta'n fi nasab adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah dalam pandangan zahir syariat, saudara. Dalam pandangan zahir syariat, kalau ada sebuah nasab sudah dianggap sah, sudah dianggap tersambung, ulama-ulama mengakui menurut kriteria ilmu nasab nyambung, menurut kriteria fikih syuhrah istifadah nyambung, maka haram untuk dikutak-katik, saudara. Ini bukan saya yang ngomong, ini sabdanya baginda Nabi Muhammad. Dan ini penjelasan dari para ulama, saudara. Makanya saya heran belakangan ini, masya Allah, kok ada orang yang tafakhur bangga melakukan perbuatan haram. Saya nggak menentukan orang tertentu, siapapun, baik yang nyerang kepada sahabat Alawi atau yang nyerang kepada nasab selain mereka, saudara. Kepada siapapun, kok ada orang bangga melakukan perbuatan haram, nyerang nasab yang sudah nyambung dalam pandangan syariat. Contohlah seperti yang dilakukan saat ini, nyerang terhadap nasab sahabat Alawi, saudara. Saya bukan mau bela diri, saya bukan membangga-banggakan haram, perbuatan jahiliyah banggakan nasab. Bukan butuh pengakuan, pengakuan itu datangnya dari para ulama. Tapi di sini saya harus bicara, ini kesian kalau ada umat yang jatuh dalam dosa ta'an fi nasab, saudara. Apalagi sampai terjadi pecah belah di tengah umat. Ini harus dicerahkan, saudara. Saudara, kalau sekarang ada orang yang ribut-ribut mengatakan itu para habaib nasabnya terputus, saudara, ini ta'nun fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Nasab para habaib diakui dalam zahirnya syariat. Saya Hanif Al-Attas orang bodoh, saya santri, saudara, bukan ulama, santrinya ulama, saudara. Saya sendiri mengumpulkan kitab-kitab non Ba'alawi yang mengakui keabsahan nasab sada Ba'alawi, atau status mereka sebagai sada, atau status mereka sebagai asyraf, atau status mereka sebagai Husaini. Saya pribadi mengumpulkan itu nggak kurang dari 140 kitab dari ulama non Ba'alawi, saudara. Terus semuanya foto, semuanya nggak ngerti, dan ulama-ulama besar. Di antaranya ada Imam Al-Jana di dalam kitabnya Suluk fi Tabaqatil Muluk, ada Imam Al-Khazraj di dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir, ada Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman. Itu Tuhfatuz Zaman kata Imam Sakhawi merupakan kitab yang dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saudara. Itu di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab sada Ba'alawi. Ada kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas karya Imam Asy-Syardi Az-Zabidi Al-Hanafi. Itu Asy-Syardi Az-Zabidi Al-Hanafi yang ngarang kitab Tajridus Sharih Mukhtasar Sahihul Bukhari yang dipakai oleh ulama-ulama dalam pesantren-pesantren, saudara. Belum lagi internal ulama Yaman, ada Abdurrahman Al-Khatib pengarang Jauharus Syaffaf, ada Baba Khramah pengarang Qiladatun Nahr. Belum lagi ulama di luar itu, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saudara, orang Madura ini banyak santri kan yang hadir? Banyak santri. Santri Madura baca Fathul Mu'in. Baca Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in itu kalau dikatakan qala syekhuna, siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar pengarang Tuhfatul Muhdad bi Syarhil Minhaj, pengarang Saudara Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Ulama besar, mafkharus Syafi'iyah, kebanggaan Syafi'iyah. Beliau punya kitab Habat, saudara.
Di dalam sahabat Ibnu Hajar, beliau menyebutkan salah satu sanad lubsul khirqah beliau kepada Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, saudara. Beliau mengatakan ketika menyebutkan sanad lubsul khirqah tersebut melalui jalur Ba'alawi, apa kata Ibnu Hajar? Lianna sanadaha min awalihi ila muntahu min alil bait. Ibnu Hajar menegaskan, saudara. Belum lagi Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitab Jabul Ulama, belum lagi Ibnu Amir As-San'ani pengarang Subulus Salam dalam salah satu kitabnya mengatakan mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Itu perkataan Amir As-San'ani, saudara. Belum lagi saudara Al-Muhbi dalam kitabnya Khulasatul Athar. Ahlan wa sahlan Habiballah. Ucapkan selamat datang untuk Habib Ali Zainal Abidin, Ketua Imam FPI Madura. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut jangan? Kurang semangat. Lanjut jangan? Lanjut jangan? Sedikit lagi saudara. Al-Muhbi dalam Khulasatul Athar itu sampai mengatakan mujmi'un alaihi ahli tahqiq. Ini nasihat yang diijma oleh ahli tahqiq. Ini kesaksian ulama salah-salah semuanya. Kemudian saudara nggak sampai di situ. Ada ulama namanya Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syajaratul Dhahab mengakui nggak ada masalah. Ada pula namanya Murtadha Az-Zabidi sampai nulis kitab namanya Ar-Raudhul Jalil fi Nasab Bani Alawi pengarang Syarah Ihya Ulumuddin. Bahkan dalam Tajul Arus ketika beliau mengutip salah satu ulama dari marga Al-Idrus, beliau menegaskan Al-Husaini sampai dalam kitab Lughah dimasukin oleh Az-Zabidi, saudara. Saking yakinnya Az-Zabidi. Nggak sampai di situ, ada An-Nabhani yang dengan tegas mengatakan nasabnya sahih secara ijma'. Bahkan ulama-ulama Indonesia, ada Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Uqudul Lujain ketika membahas istilah Habib sama dengan Sayyid, Sayyid dengan sama dengan Habib, itu semua panggilan untuk Nuriyah Nabi, saudara. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu pula Hadratus Syekh Hasyim As'ari yang mengeluarkan qaror panggilan Sayyid Syarif khusus untuk cucu Nabi, dan Kiai Hasyim konsisten setiap nyebut tokoh Ba'alawi pasti disebut Sayyid. Ketika nyebut Habib Ahmad bin Abdullah Segaf dalam Muqaddimah Qanun Asasinah Nahdlatul Ulama, ketika menyebut gurunya Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saudara. Begitu pula beliau menyebut Sayyid Kiai Hasyim As'ari, saudara. Begitu pula Syekhana Khalil Bangkalan. Kita bisa lihat bagaimana sikap beliau, hubungan indahnya, hubungan baiknya. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Genggong, saudara. Indah hubungannya, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan Buya Hamka dari Muhammadiyah, Buya Hamka itu dalam salah satu tulisannya mengakui nggak ada masalah. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan ada ulama besar dari Jawa Barat namanya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, itu sampai nulis satu kitab tentang Al-Imam Al-Muhajir dan keturunan-keturunannya serta nasabnya ke atas, saudara. Artinya nggak ada masalah. Ini nasab dari dulu thabata fi dhahiri syara'. Menurut zahirnya syara' itu tepat. Menurut ilmu nasab sudah nyambung. Menurut ulama itu tepat, saudara. Kalau memang terputus, maka ulama-ulama dulu yang mendeteksi keterputusannya, karena mereka lebih dekat. Mereka lebih dekat, harusnya mereka yang deteksi keterputusannya. Kenapa mereka menyatakan tersambung? Karena dengan kealiman mereka, menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat, bagi mereka sudah dianggap tersambung, saudara. Kalau mereka lihat terputus, kemudian mereka diam, maka hukumnya dilaknat. Dilaknat karena bohong atas nama Rasulullah, dan dilaknat karena menisbatkan sesuatu kepada selain bapaknya. Tapi kenapa mereka berani menisbatkan? Karena bagi mereka memenuhi standar syariat. Yang nggak memenuhi standar cuma menurut Imad doang, saudara. Semua ulama ditabrak sama dia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bahkan terakhir Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah terakhir ketika ditanya, ketika ribut-ribut Indonesia, ada orang Indonesia yang nanya, apa jawaban beliau? Sabata indana bil ijma' wa la ara ahadan yushakkik fi 'abr at-tarikh. Di akhir beliau mengatakan hadzal kalam hamala min as-sukhut wallahu bihi alim. Kata Syekh Ali Jum'ah, itu nasab Ba'alawi thabit bil ijma', nggak ada khilaf. Saya nggak tahu ada satu ulama yang meragukan, kata beliau, saudara. Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi ini? Orang mengatakan, saya siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun yang ingin mengatakan nasab Ba'alawi tersambung. Akhirnya apa yang dia katakan seperti itu? Saya atas perintah imam besar, saya jawab tantangan tersebut, saudara. Karena saya nggak mau ribut di tengah umat. Kalau mau adu argumen, ketemu langsung, jangan pecah belah umat. Saya jawab tantangan tersebut. Begitu saya jawab, saya datang ke Banten, saudara.
Saya datang ke Banten, yang mengadakan bukan FPI, yang mengadakan Kesultanan Banten, dzurriyyah daripada Maulana Hasanuddin. Begitu kami datang, orang yang nantang debat 3 hari 3 malam kabur. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, nggak sampai di situ, saudara, nggak sampai di situ. Bahkan apa dia katakan, andai kata seluruh ulama sedunia mengatakan nyambung, saya tetap tidak mengatakan tersambung. Masya Allah. Makanya kemarin ada salah satu gus pesantren besar bikin status. Apa isi statusnya? Saya heran zaman sekarang, kok ada santri lebih percaya Roma Irama daripada saya di Jum'ah, saudara. Kok ada santri lebih percaya penyanyi dangdut daripada mufti besar? Itu ada gus bikin status begitu. Kalau santrinya saja begitu, apalagi ustadznya. Ini kemana keilmuan? Saya bingung kok bisa ada orang seperti ini. Ya ulama semua ditabrak seginian, dengan pedenya, dengan yakinnya. Begitu saya cari-cari apa sebabnya, oh pantes imat jadi begitu. Ternyata bertemannya sama orang yang bisa ngomong sama semut, saudara. Udah gitu cium tangan lagi. Kacau tidak? Apapun, siapapun yang diajak ngomong makoli bahasanya, saudara. Cuman bedanya kalau ngomong sama semut volumenya dikecilin. Wa makali inna rahmatan Allah. Keprok atuh. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Sekali lagi saya tegaskan, saya di sini bukan mau bela diri, nggak ada urusan itu, saudara. Saya gampang, yang mau percaya nggak percaya, sabodoteing, bagi saya nggak ada urusan, saudara. Saya cuma bisa doain, yang mau ikut Ibnu Hajar, yang mau ikut Syekhana Khalil, yang mau ikut Kiai Nawawi Al-Bantani, yang mau ikut ulama-ulama besar An-Nabhani, Murtada Az-Zabidi, Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, yang mau ikut sama mereka, ikut pendapat mereka, mudah-mudahan dikumpulkan sama mereka di akhirat. Yang ikut Imam Fuad sama Gufron, mudah-mudahan dikumpulkan sama mereka di akhirat. Udah selesai, nggak usah ribut. Betul atau tidak? Oh, ngapain ribut urusan begini, saudara? Urusan biar kumpul sama mereka di akhirat. Mau lo kumpul Fuad Leret di akhirat? Udah selesai, saudara. Ini kalau udah nabrak ulama sedunia ditantangin, semua ulama yang ngebela dituduh macam-macam. Ini saya jadi ingat perkataan Az-Zufar. Apa perkataan Zufar? Kata Zufar, ma nadhartu ahadan hatta yaqul akhta'tu, walakin nadhartuhu hatta yujan. Kata Az-Zufar, aku kalau debat sama seseorang, aku nggak debat dengan dia sampai dia ngomong aku salah, enggak. Tapi kalau aku debat sama seseorang, aku debat sama dia sampai dia gila, saudara. Ada yang nanya, wahai Zufar, fa kaifa yujan? Bagaimana mungkin dia gila? Kata Zufar, bi an yaqul ma la yaquluhu ahad. Gila itu kalau sudah berpendapat dengan pendapat yang tidak dikatakan oleh ulama manapun, saudara. Jadi orang pendapat syad yang nabrak semua ulama itu bukan keren, gila, saudara. Jelas atau tidak? Jangan dianggap keren nabrak semua ulama, itu gila kata ulama, saudara. Maka oleh karena itu hati-hati. Saya pengen ingatkan di sini, saudara. Stop polemik ini, saudara. Sadar atau tidak sadar, kalau yang namanya ilmiah nggak ada begitu. Nantang ulama sedunia menganggap nyambung, saya akan tetap nyambung, nggak tegak putus. Kemudian menyebarkan di mana-mana. Nggak ada yang namanya ilmiah seperti itu. Ilmiah itu kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ra'yu shawab yahtamilul khata', ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar, pendapat orang lain mungkin saja salah dalam masalah tersebut. Pendapat orang lain salah, tapi bisa saja benar, kata Imam Syafi'i, saudara. Itu ilmiah, itu baru ilmiah. Tapi kalau udah nantang, semua ulama sedunia ditantang, bahkan ulama-ulama yang dia jadikan rujukan, itu kok menyalahkan dia. Sayyid Mahdi Rojai, Syekh Ibrahim bin Mansur, Khalil Ad-Dailami, itu ulama-ulama yang dia jadikan rujukan. Ulama-ulama itu begitu dikonfirmasi, semuanya menyalahkan dia, saudara. Ulama sedunia ditantang, ini namanya bukan ilmiah, ini namanya kebencian, ini namanya hasud, ini namanya mau mecah belah umat. Sadar atau tidak sadar, ini ingin mecah belah umat. Habaib sama kiai mau jadi domba. Selama ini habaib dan kiai hubungannya indah, sudah ditunjukkan para pendahulu kita, bahkan sampai terakhir kemarin hubungannya indah. Kalau habaib kiai bersatu, maka umat akan bersatu. Kalau umat bersatu, kemaksiatan akan hilang. LGBT
saudara. Allah habaib kiai bersatu saudara, nggak ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Maka bagaimana caranya supaya umat Islam bisa dikalahkan, kemaksiatan bisa melenggang bebas di mana-mana? Adu domba habaib kiai saudara. Adu domba habaib kiai supaya umatnya berhasil adu domba. Terus dibikin ribut, terus dibikin gontok-gontokan. Supaya apa? Supaya umat pecah belah. Kalau umat sudah pecah belah, umat Islam diacak-acak. Tidak ada yang peduli dengan kemunkaran, tidak ada yang peduli dengan amar ma'ruf, tidak ada yang peduli dengan kemaslahatan bangsa. Hati-hati saudara, mereka sadar atau tidak sadar, mereka yakin atau tidak yakin. Kalau kita lihat bagaimana buzzer begitu luar biasa di media sosial saudara, ini ada dalang yang menggerakkan saudara, ini ada dalang yang membenturkan antara habaib dan kiai. Apalagi ada ujaran-ujaran kebencian atas nama rasis, atas nama ras, atas nama suku. Habaib dikatakan imigran Yaman, dikatakan saudara benturan antara pribumi dengan habaib. Dari mana seperti ini saudara? Anda tahu itu yang namanya habaib. Saya sendiri, ibu saya itu neneknya orang Betawi asli. Mayoritas habaib Indonesia saat ini lahir dari rahim perempuan asli Indonesia saudara. Kok mau dibenturkan? Wah, ada domba, ada apa ini lagi pula? Semenjak kita merdeka saudara, kita sudah komitmen Bhinneka Tunggal, Bhinneka Tunggal. Selama engkau di Indonesia, selama kau warga negara, apapun sukumu, dari manapun engkau, apapun bahasamu, bahkan beda agama, sama-sama Indo. Ini ada apa kau ujaran kebencian luar biasa seperti ini saudara? Masya Allah. Bahkan yang namanya Pancasila menekankan persatuan Indonesia. Bahkan kalau kita buka undang-undang, ada undang-undang anti diskriminasi ras saudara, anti rasis. Itu ujaran-ujaran kebencian atas nama suku, kalau secara undang-undang harusnya ditangkap saudara, harusnya dipenjara karena menebar ujaran kebencian atas nama suku. Saya heran, kenapa kok bisa didiamkan? Kenapa kok bisa dibiarkan? Ada dalang yang bermain di balik ini saudara, ingin membenturkan antara habaib dan kiai. Oleh karena itu saya serukan dimanapun umat Islam berada, dari Sabang sampai Merauke, kalau ada yang mau coba-coba pecah belah umat dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Betul? Kalau ada yang mau benturkan umat dengan politik pecah belah, kita lawan dengan politik persatuan. Betul? Kalau ada yang mau ngadu domba umat, khususnya habaib kiai, dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi. Setuju? Setuju? Makanya saudara, siapapun yang mau pecah belah umat, kita lawan saudara. Nggak peduli siapapun yang mau pecah belah NKRI, pecah belah Indonesia, pecah belah umat, pecah belah habaib dan kiai, kita lawan. Saya ngomong seperti ini saudara, ini video saya nanti dipotong-potong, saya dicaci maki di media sosial, saya dihina-hina. Nggak ada urusan, nggak peduli saudara. Lebih baik saya dihina-hina daripada harus membiarkan perpecahan di tengah umat saudara. Lebih baik saya dicaci maki daripada membiarkan umat larut dalam dosa tom. Saudara, lebih baik saya dihina-hina daripada umat sibuk ribut tapi kemaksiatan dibiarkan merajalela. Maka nggak peduli, nggak ada urusan saudara. Siapapun mereka, kalau pecah belah umat, maka berarti musuh Indonesia, musuh NKRI, musuh kebinekaan, musuh umat Islam. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah saudara. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah, dan mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya semua, jawab Madura siap bersatu? Orang kompak Madura siap bersatu? Angkat tangannya Madura siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba umat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba ulama dengan habaib, diamkan atau lawan? Siap bersatu? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap jaga Madura? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sama-sama, kalau saya
katakan bila Islam bersatu semua jawab. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Kurang keras nih, jangan-jangan yang nggak jawab pengikut Mama Kufron. Bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu. Tidak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu. Tidak bisa dikalahkan. Semuanya umat Islam bersatu, umat Islam Bersatu. umat Islam Bersatu.